warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga PKMS dari Asosiasi Human Capital Indonesia, dari Majelis Sahabat, dari Osamat pada hari ini menyelenggarakan acara buka puasa bersama sekaligus silaturahmi sekaligus diskusi untuk memancangkan target-target ke depan sebagai kehidupan umat yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga komunitas luar biasa ini. Ada pemusat kajian manajemen strategi, ada Majelis Sabar, kemudian ada Asosiasi Human Capital Indonesia, luar biasa, ada Capital, kemudian ada Olsamat, baru kenal, Olsamat. Jadi ini sungguh luar biasa dan saya pikir ini perlu bersatu, kalau bersatu itu luar biasa suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa silaturahim untuk insya Allah buka bersama. Saya ini kebetulan ada, kalau nggak salah ada 13 pembina Jabatannya dia. pembina di Majelis Sabar sebagai pembina, di ASI juga saya juga pembina, di DKN juga pembina, di yang paling banyak di organisasi disabilitas, dari yang tunanetra, dari yang tuli, dari yang lumpuh dan sebagainya. Jadi satu saat saya ingin bicara sama Pak Dayat, mau saya kumpulin jadi satu tapi alhamdulillah pada tadi yang disebutkan Pak Dayat, sore ini kita bisa silaturahmi pada Majelis Sabar, ACI maupun dari DKMS. Dan di DKMS itu ada Pak Khoir, calon masyarakat ekonomi syariah yang akan. Nah, kapan gerakannya? Bekasi. Belum. Itulah nanti akhir waktu, kira-kira 15 menit sebelum maghrib, mungkin Pak Ustadz Amin, Pak Abdul Amin bisa masih tausiah. Sebelum memberi tausiah, ada beberapa tokoh di sini. Pertama mungkin dari DKNS Masyarakat Ekonomi Syariah, Pak Khoir, untuk menyampaikan orasi politik. Orasi syariah. Nah, yang kedua nanti dari ACI, Pak Sekjen yang menyampaikan beberapa gagasan-gagasan tentang human capital dan sebagainya. Tapi kita bersyukur, saya melihat yang ada di sini itu kemarin itu ada 3 kelompok pendukung sapi, itu ada 3. Tapi alhamdulillah pada sore ini kita sudah menyatu. Rekonsiliasi. Sudah tidak ada 01, 02, 03. Semuanya adalah keluarga besar kita semua. Dan untuk itulah fase Ramadan ini kita gunakan untuk yang silaturahim supaya kita ke arah ke depan menjadi semuanya masyarakatnya yang baldatun thayyibatun khususnya masyarakat Bekasi maupun masyarakat yang lain. Untuk itulah nanti secara otomatis kami persilakan Pak Khoir untuk menyampaikan orasi syariahnya, mumpung ada di sini sekaligus. Harus saya duluin kalau sudah Pak Siswadi yang undang. Walaupun hari ini sebenarnya ada agenda kebangsaan. Apa yang saya maksud keterpaksaan itu karena dorongan dan tarikan pertemanan, persahabatan, senioritas itu yang cukup kuat. Karena itu kemudian saya menganggap di pertemuan ini kan kadang-kadang kalau apalagi ketemu Pak Nirwan yang dulu telah diajarkan bagaimana cara berbisnis begitu. Jadi termasuk saya mau konfirmasi sekalian nanti dengan Pak Jai, berkah itu boleh nggak sih sebenarnya dikalkulasi? Jadi yang saya mau coba sampaikan, ada posisi dilematis, kadang kita disuruh menentukan pilihan. Nah dalam situasi Ramadan kayak gini, saya merasa bahwa di sini kalkulasi berkahnya lebih tinggi Kiai. Nah gitu kan.
kalau buat saya ini hal yang biasa saja. Jadi kadang kita diminta untuk menentukan pilihan. Itu yang saya maksud bahwa saya harus paksakan, batalkan di sana dan saya ada di sini. Gitu. Mudah-mudahan ini dicatat sebagai pilihan yang terbaik, menentukan pilihan yang menurut saya kalkulasi berkahnya lebih banyak. Ternyata begitu datang betul saya ketemu Pak Toto, ketemu Pak Ridwan, kemudian Pak Ustaz, Pak Suwan. Ini jauh lebih menegakkan dan lebih memperkirakan saya jawab. Nah, seperti tadi saya diminta menjelaskan sedikit saja mungkin 1 menit tentang masyarakat ekonomi syariah. Jadi kurang lebih 1 bulan yang lalu sebelum hari raya, sebelum puasa, saya diminta oleh teman-teman untuk melanjutkan visi dan misi masyarakat ekonomi syariah yang sebelumnya 2 periode dipegang oleh Pak Wali Kota, Pak Dr. Haji Rahman Effendi. Di periode kedua beliau ada masalah, kemudian mengalami kevakuman, kira-kira dimandatkan oleh sekjennya Pak Haji Asrawi, kemudian diserahkan kepada saya. Sampai hari ini kami masih mengkonsolidasi 2 aspek, konsolidasi pikiran dan gagasan tentang apa dan bagaimana MES di bawah kepengurusan yang baru di periode 24-2009. Yang kedua, rekonsolidasi kepengurusan. Rekonsolidasi yang saya maksud mencoba merekrut kepengurusan yang lama dan mencoba membangun dan menambah calon pengurus yang baru untuk memperkuat. Alhamdulillah Pak Siswadi saya dan kami mintakan sebagai Ketua Dewan Pakar dan sudah declare, saya kira Pak Siswadi siap menjadi Ketua Dewan Pakar. Semakin kuat insya Allah konsolidasi MES di Kota Bekasi, kemudian menjalankan program-program misinya seperti tadi saya sampaikan, coba berbagi pengetahuan kepada semua lapisan masyarakat tentang literasi bisnis, literasi ekonomi berbasis syariah. Demikian, mudah-mudahan pertemuan ini juga menguatkan informasi dan berbagi peran nantinya berkaitan dengan tugas. Jawa Barat ada Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Nah, Asosiasi Human Capital Indonesia ini komunitas dari praktisi-praktisi penggerak dan pemberdaya dari sumber daya manusia. Utamanya adalah di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Nah, grand design pemikiran kami saat ini adalah berbagi atau memberikan usulan atau pemikiran, mengembangkan pemikiran untuk future leadership. Jadi kira-kira untuk pemikiran-pemikiran yang sifatnya pemimpin nasional Indonesia di masa depan itu seperti apa? Ini yang kita coba mengusulkan beberapa poin pemikiran bahwa dimulai dari 2025 itu adalah momentum sebagai penciptaan embrio untuk pemikir-pemikir dan pemimpin-pemimpin nasional yang arah pemikiran grand design-nya tadi adalah menciptakan pemimpin Republik kita di 2045. 2030 sudah mulai pintu terbuka untuk bisa memastikan bahwa Indonesia adalah bagian dari dunia yang 5 besar, menyumbangkan pemikiran-pemikiran ekonomi mandiri dan cita-cita leluhur kita bahwa Nusantara ini kemandi pahlon Cinawi, murah sandar, murah papan, murah pangan, adem tentrem, kertoraharjo, bisa kita capai ketika embrio dari kepemimpinan nasional tadi membuat pemikiran-pemikiran yang benar-benar melatar belakangi 3 komponen: religius, sekuler, nasionalisme. Jadi ketika ketiga komponen ini menyatu di dalam satu pemikiran merasuki jiwa bangsa Indonesia, maka akan menjadi contoh bagi dunia, karena ada religiusnya, ada sekulernya, dan ada nasionalismenya. Nah, pola pemikiran-pemikiran kami sudah mulai tergerus sedikit demi sedikit konteks nasionalismenya, konteks religiusnya. Yang mengedepankan adalah sekuler karena pengaruh-pengaruh globalisasi.
Nah ini harus kita rem, harus kita pagari. Kita pagari dengan pemikiran-pemikiran kuat bahwa kita adalah bangsa besar, bangsa yang benar-benar mempunyai ciri tersendiri karena punya Pancasila dan punya pemikiran-pemikiran global. Kita bisa berbagi. Yang paling penting adalah kita mencoba mulai dari SMA. Jadi kami bersama-sama dengan teman-teman praktisi dan para pakar mencoba men-talent mulai dari SMA. Mereka yang ingin bekerja kita talent. Apakah mereka yang bekerja ingin mandiri atau ingin melanjutkan studi? Kadang-kadang pemikiran-pemikiran yang kecil seperti ini terlupakan. Padahal itu adalah yang penguatan daripada langkah pertama. Kita silaturahim, insya Allah. Dan di sini apa namanya, ada yang tulisannya 69 Toto. kan 69 kan, hebat kan. Itulah yang lainnya itu 90-an kan, 79 kan, 79 Kelahiran 45. pakai waktu 69. Beda 10 tahun ya. Iya, Angkatan kolonial. Kalau Bapak ini 45, saya 48. Alhamdulillah. Jadi Bapak ini 45 atau saya 48. Dan alhamdulillah selama ini saya itu paling sering ke rumah sakit, tapi tidak pernah dirawat. Apa ke rumah sakit? Anak yang sakit. Jadi menjemput teman yang sakit. Ini kan akhirnya kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan dirinya sendiri kan. Mendoakan orang supaya sehat dan sembuh. Tidak begitu kan. Jadi saya itu yang penyakit awal dulu nggak pernah, sampai hari ini alhamdulillah pakai obat apa saja dan nggak usah berobat apa-apa, mandi juga enggak, habatus sauda juga enggak juga. Itu jadi alhamdulillah dua. Nah, apa namanya, pembahasan tadi tentang namanya masalah dunia. Buka puasa pusat kajian manajemen strategis dengan owner. Komunikasi